Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta semuanya. Yang terhormat Kepala MTS 9 Bantul, Ibu Nur Hasanah Rahmawati SHGMM, yang saya hormati Bapak Greni Nuraidi Admida SPD SIMM, selaku trainer motivasi dan parenting BMB Erlangga. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang meeting Zoom dalam acara seminar parenting online. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru, wali kelas atau Bapak Ibu guru MTS 9 Bantul. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid orang tua kelas 8 dan kelas 9 MTS 9 Bantul dan siswa-siswi MTS 9 Bantul yang insya Allah berbahagia dan kedepannya menjadi orang sukses. Jadi untuk pada pagi hari ini perlu saya ingatkan kembali untuk acara itu hasil kerjasama antara MTS 9 dan juga BMB Erlangga Bantul. Sebelum saya mulai, perkenankan saya untuk perkenalan dulu. Jadi perkenalkan dulu nama saya Hadi Nuryantoro. Di sini saya akan menjadi moderator atau memandu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Sebelum acara saya mulai, saya akan membacakan susunan acara dulu pada pagi hari ini. Jadi untuk pagi hari ini nanti yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada narasumber dari madrasah oleh Ibu Kepala, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima lain-lain atau penutup. Sebelum kita mulai acara, saya sampaikan dulu beberapa peraturan ketika acara berlangsung. Yang pertama, semua peserta silakan bisa menampilkan video atau wajahnya, jadi dihidupkan videonya. Yang kedua, peserta mematikan mikrofon atau mute ya selama acara berlangsung dan akan diberi kesempatan di saat sesi jawab. Yang ketiga, menyimak materi dari awal sampai akhir karena nanti salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bicara ketika pada sesi tanya jawab. Dan yang kelima, peserta dilarang mengganggu jalannya acara, misalnya mencoret-coret pada layar atau mungkin berkomen yang negatif seperti itu ya. Jadi untuk melancarkan jalannya acara. Baik, untuk acara pada pagi hari ini kita buka saja, kita masuk acara yang pertama. Kita masuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini agar diberi kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, untuk Ibu Kepala, karena mungkin belum bisa, hitung Ibu, Bu Nur Hasanah, karena belum bisa, maka untuk acara kedua kita langsung saja langsung ke materi. Jadi langsung ke materi oleh Bapak Greni Nuraidi Admida SPD SIMM, dan nanti untuk Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan materi setelah tanya jawab karena ada keperluan, mohon maaf sekali. Jadi untuk pagi hari ini kita langsung ke acara inti, yaitu acara parenting online oleh Bapak Greni Nuraidi Admida SPD SIMM. Monggo untuk Pak Greni atau Mas Greni bisa di share screen dulu, silakan. Mohon izin Mas Hari sebentar karena memang saya harus menyesuaikan materi. Ini kayak saya lihat banyak ya siswa-siswinya, malah ini orang tuanya yang sedikit. Jadi materi hari ini bukan parenting tetapi akan saya rubah jadi seminar motivasi buat anak-anak kayak gitu. Ya, karena memang kemarin seperti permintaan dari pihak sekolah, ya intinya sama saja, ini untuk orang tua ataupun untuk anak. Kalau sesuai dengan tema di sini adalah peran orang tua dalam pendampingan pembelajaran jarak jauh anak di masa pandemi. Jadi, sekali lagi untuk tema yang kemarin disampaikan atau diajukan yaitu peran orang tua dalam pendampingan pembelajaran jarak jauh anak di masa pandemi. Sebenarnya sama saja di sini peran orang tua, dan juga untuk anak-anak sendiri juga
memang harus dimotivasi karena saat pandemi memang kebanyakan orang tua harus bekerja sama dengan anak. Gitu. Ya, anak-anak belajar di rumah secara online, orang tua mau tidak mau juga harus mendampingi. Bahkan kadang orang tua juga bisa jadi guru di rumah. Nah, ada yang mungkin susah, ada yang mungkin bersedia, ada yang mungkin dan lain-lainnya ya. Kalau kebanyakan senang-senang saja, tapi ada juga yang keberatan. Karena apa? Karena memang ya tidak terbiasa, apalagi pelajaran sekarang SMP saja MTS itu sudah beda dengan zaman Bapak Ibu sekalian sekolah gitu ya. Ini kalau dulu zaman tingkat SMP MTS itu masih mudah-mudah, tapi sekarang mungkin sudah berbeda kurikulumnya, jadi agak susah seperti itu. Ya. Sambil menunggu Pak Greni. Jadi sekali lagi sama. Baik, sudah. Semoga diizinkan untuk share screen saya. Ya, silakan. Sampun Pak Greni. Oke. Monggo, Mas Ari. Bentar, belum terlihat. Nah, jadi sebelum dimulai, saya perkenalan dulu siapakah beliau. Jadi beliau ini adalah Kak Greni ya. Jadi tadi saya bilang Pak, Kak sama saja sebenarnya biar lebih akrab saja. Jadi Kak Greni Nuradi, Admida SPD SISMM, ini berasal dari Kota Malang. Nah, jadi beliau adalah alumni berprestasi Universitas Malang tahun 2009. Jadi yang pertama ada sebagai ketua OSIS waktu MTS dan SMA, kemudian jadi ketua HIMA, Himpunan Mahasiswa di tahun 2006, kemudian jadi presiden mahasiswa UM 2008, kemudian koordinator dan seterusnya. Nah, jadi beliau ini adalah motivator pendidikan, ya sudah menginspirasi lebih dari 200 sekolah di Indonesia. Jadi karena ini acaranya offline, jadi kita online, maaf, jadi harus online. Jadi pemateri seminar parenting lebih dari 30 kota besar di seluruh Indonesia. Kalau dulu biasanya kita offline langsung, tapi karena kita terkendala pandemi, jadinya online. Kemudian konsultan potensi anak, manajer area Jawa Timur, dan Jaya Smart Consulting. Jadi beliau ini adalah manajer di area Jawa Timur. Kebetulan kita ada cabang di Bantul. Ya, jadi pemilik dari 18 cabang BMP Erlangga dengan 5.000 siswa lebih seperti itu. Ini adalah kantor pusat di Probolinggo, Jawa Timur. Baik, Mas Ari, saya mulai acaranya nggih. Ya, monggo silakan kepada Kak Greni kami persilahkan, monggo Bapak Ibu guru bisa Bapak Ibu wali murid dan anak-anak sekalian bisa disimak. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya yang telah melumpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya sehingga dalam kondisi pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan, gitu nggih. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada juga Bapak Ibu guru yang bergabung di forum ini serta ayah bunda dan adik-adik semuanya yang luar biasa. Sebelum saya mulai, saya ingin fokus adik-adik nanti ya mengikuti acara ini. Kalau ada sesuatu silakan disampaikan di kolom komentar. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena memang kalau kita berinteraksi dengan vokal maka nanti akan gaduh suaranya. Jadi interaksi kita pakai chat. Nah, yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu mampu meneladani apa yang beliau contohkan. Sebelum saya mulai, saya mau ngetes nih seberapa hebat penglihatanmu ya. Nanti di chat ya. Oke, coba angka berapa ini? Yuk di chat. Yuk silahkan. Adik-adik di chat ya. Bapak Ibu juga angka berapa ini sambil ngecek, sambil saya mau ini nih ngecek konsentrasi jenengan semuanya. Monggo di chat, di kolom chat ya. Oke, yuk. Silakan. Angka berapa? Sebentar saya atur. Oke.
Angka 2 sebentar. Angka 2, oke, ini ada yang nyoret 2 malahan ya. Baik. Baik, kalau Bapak Ibu atau adik-adik tidak bisa melihatnya berarti mungkin buta warna biru ya, mudah-mudahan tidak. Berikutnya, angka berapa ini? Yuk, angka berapa ini? Angka berapa ini? Di chat. Oke, silakan dijawab, di chat. Angka berapa ini ya? Konsentrasi semuanya, konsentrasi ya. Angka berapa ini? Oke, banyak yang jawab. Benar, ini adalah angka 8, Bapak semuanya. Kalau tidak bisa berarti buta warna pink. Lanjut, angka berapa ini? Yuk, silakan dijawab. Di chat, 1, 2, 3. Di dalamnya ada angka berapa? Silakan dilihat. Ayo, silakan dilihat di chat ya. Saya nggak bisa lihat kolom chat ya. Angka berapa ini dari semuanya? Oh, angka 8. Angka berapa? Oke. Banyak. Love, Florencia. Cinta katanya. Lope katanya Putra Pamungkas ya, dan sebagainya. Oke, saya share lagi ya. Baik, ada di semuanya yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Yang tidak bisa melihat angka berapa di dalamnya ini bahaya ya, karena adik-adik ini cita-citanya kelihatannya kok belum jelas ya. Ya. Apalagi yang jawab love ya. Sudah cita-citanya nggak jelas ya. Kemudian dia nggak fokus mungkin, makanya kemudian karena banyak yang cita-citanya nggak jelas, hari ini kita mau ngomongin teman-teman semuanya tentang mimpi ya, tentang cita-cita serta peran orang tua untuk mendampingi putra-putrinya dalam meraih cita-cita. Nah begini nih, saya mau share, kira-kira adik-adik ini menghadapi pandemi ini sudah berjalan sekitar 3 bulan ya, Ini adik-adik termasuk tipe yang mana? Apa adik-adik termasuk tipe-tipe kungkang, geng rebahan, semalaman ya buka sosmed, ngabisin kuota ya kan, melihat YouTube ya dan sebagainya? Atau adik-adik ini tipe-tipe kepompong, mudah-mudahan diam, sabar, terbatasi geraknya, tapi insya Allah nanti setelah pandemi teman-teman semuanya beraktualisasi, berubah jadi kupu-kupu, insya Allah ya, kayak begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk mengatasi pandemi ini, maka memang begini, kita bisa melihat dari 2 kacamata. Yang pertama, kalau kita melihatnya pakai kacamata lalat, maka memang hanya ada masalah di depan kita. Ya, hanya ada sampah di depan kita. Tapi kalau yang kita melihatnya memakai kacamatanya bunga, maka teman-teman semuanya dan ayah bunda, insya Allah lebah itu yang dicari adalah bunga. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan kita selalu bisa mencari madu, meskipun lebah berada di tempat sampah pun yang dicari adalah bunga. Mudah-mudahan Bapak Ibu Ayah Bunda ada semuanya kita mampu mengambil hikmah dari pandemi ini. Salah satu hikmahnya ini nih, kita ada di satu forum. Dulu kita tidak pernah ada seminar webinar kayak begini, lalu jenengan duduk berdua dengan orang tua, wah, Masya Allah ya. Sekarang jadi bisa ya sering bersama ya, sering kemudian belajar bersama, sering duduk bersama dan sebagainya. Ini adalah sebuah hikmah. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita ketemunya aja jarang-jarang. Nah, gitu. Saya lanjutkan. Yang pertama begini, adik-adik semuanya, kira-kira mimpinya adik-adik ini apa nih? Dulu ketika masih kecil mimpinya adik-adik ini jelas, Bapak Ibu semuanya ya. Pengen jadi apa? Rata-rata anak-anak kalau ditanyain pengen jadi apa, jadi dokter, gitu contohnya ya. Kalau nggak jadi dokter ya jadi apa ya? Ya saya Pak nanti pengen banget jadi tentara. Nah kayak gini ya. Atau kalau nggak jadi tentara, oh enggak Pak, saya nanti pengen banget jadi apa? Jadi ini Pak, jadi guru. Masya Allah ya. Gurunya kayak gini ya, dikasih PR tiap hari, nggak apa-apa. Nah kayak gitu ya. Atau mungkin ada di semuanya mikir, oh enggak Pak, saya nanti kalau udah besar pengen banget jadi, wah sedang jadi manten Pak ya. Ini bapak ibuku pengen cepet punya cucu, nah kayak gitu ya. Atau mungkin ada di sini, mikirnya, oh enggak Pak, ngene lah, urip mung sedelo, ndang mati ndang wis ngene ae lah, ya. Atau mungkin ada di semuanya pengennya, enggak dong Pak, saya nanti pengen ngangkat derajat orang tua saya, pengen bangun rumah ya minimal kayak ginilah rumahnya. Oh besar, ya.
luasnya 2 hektar, nanti akan saya isi Pak, sekitar 1.000 anak yatim dan 2.000 kaum duafa di dalamnya. Masya Allah ya. Pokoknya Pak saking ombone omahku mlebu gawangan, goleki kamar, dadak numpak Gojek dhisik. Kayak gitu ya. Saking luasnya ya. Insya Allah ada di semuanya. Apapun cita-cita kalian, mudah-mudahan saya doakan semuanya terkabul. Amin amin ya rabbal alamin ya. Apalagi sekarang ada orang tua di samping kanan dan kiri teman-teman semuanya. Mudah-mudahan orang tua teman-teman nanti tetap sehat seterusnya sehingga adik mampu membalas jasa-jasa mereka. Tepuk tangan dong buat orang tua kita adik semuanya. Nah, kayak gitu ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan yang penting satu Bapak Ibu semuanya serta adik-adik, menjadi apapun kamu nanti, saya doakan anak-anak MTS ini jadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang mampu menjadi penyejuk pandangan buat orang tuanya, yang mampu mengangkat derajat orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Begitu ya adik. Ini ada adik Fanya bersama mamanya, ada adik Muhammad Ahyar dengan bundanya juga ya. Ini ada adik Azhara dengan ayahnya di belakang. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak ya. Ini ada adik Talita Durratul Azizah dan sebagainya ya. Yang jelas saya yakin semuanya pasti punya mimpi. Ada di sini pasti semuanya punya mimpi dan punya cita-cita. Kenapa? Memang punya cita-cita itu penting ada di semuanya. Rata-rata para pelajar yang menghabiskan sisa waktunya dengan nggak ngapa-ngapain di rumah, gelundung ya, tangi subuh telat ya kan. Mudah-mudahan tidak seperti anak-anak MTS ini ada yang seperti ini ya. Nge-game semalaman ya, ngopi terus, anak-anak yang cewek ya pekerjaannya nonton drakor terus, ada Kapten Ri, ada Litaio ya, ada macam-macam ya. Dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak seperti ini ya, anak-anak yang menghabiskan waktunya dengan hal yang enggak produktif itu biasanya adalah anak-anak yang belum mempunyai visi yang jelas dalam hidupnya. Ya, adalah anak-anak yang enggak jelas cita-citanya. Jangan sampai teman-teman semuanya, jangan sampai menjalani hidup tanpa mengenal tujuan, tanpa mengenal visi. Itu seperti nahkoda yang berlayar tanpa tahu arah dan tujuan. Terombang-ambing nggak jelas ya. Dan tugas orang tua adalah bagaimana kemudian menuntun serta memfasilitasi anak-anak biar mereka mengenali apa sebenarnya visi dan passion dan visinya. Nah, kayak gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, apalagi kalau teman-teman ini punya visi dunia dan akhirat, Masya Allah ya. Luar biasa. Saya Kak, insya Allah cita-cita saya enggak tentang dunia ini sudah cukup lah Kak. Insya Allah, tapi saya pengen nanti berkumpul bersama surganya Allah dengan ayah dan bundanya saya ini sekarang ini. Saya ingin nanti keluarga saya ini bahagianya hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti, karena saya tahu dunia ini hanya sebentar saja Kak. Masya Allah, kalau seperti itu ya. Nah yuk, kita semuanya harus punya visi yang luar biasa. Coba saya pengen tahu, sebenarnya anak-anak MTS ini, teman-teman semuanya, sebenarnya anak MTS ini, rata-rata sebenarnya visi hidupnya apa? Coba saya pengen mau ditulis dong di sini yuk di kolom chat. Adik-adik ini kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 5 tahun lagi sebenarnya pengennya yang seperti apa hidupnya? Yuk ditulis. Yuk kolom nanti yang paling bagus ya, yang paling bagus visinya nanti bisa dikasih hadiah sama Mas Hari ya. Oke, yuk ditulis, silakan ditulis, di chat, dibantu bundanya, dibantu ayahnya ya. Syukur-syukur kalau anak-anak itu punya visi yang dibentuk bersama-sama. Dan visinya nggak hanya visi anak, tetapi jadi visi keluarga. Nah, kayak gitu ya. Yuk, coba ditulis. Ya, saya tunggu. Fabio Atala, sukses dunia akhirat. Amin. Ada lagi, kita aminkan bareng-bareng. Pengusaha, katanya Radia Arya. Wah, Masya Allah ya. Ada lagi yang lain, yuk. Sebenarnya kalian itu visi hidupnya pengennya seperti apa? Visi itu nggak hanya pekerjaan ya. Tetapi apa yang mau kita raih nanti? Boleh pekerjaan, boleh yang macam-macam. Saya ingin menjadi gamer, katanya Putra Pamungkas. Wah, jangan gamer dong, atlet lah barulah ya. Dokter, insya Allah ya, kita aminkan. Koki katanya ya. Pramugari katanya Auriska. Wah, pengusaha, atlet, damai dan sukses. Macam penari internasional. Wah, ini ada Aufa ini ya. Ingin menjadi anak yang sukses di dunia akhirat. Oke, saya tunggu. 20 detik lagi. 20 detik ya.
naik haji katanya Auriska ya. Amin ya. Katanya Hilmi gamer ya. Macam-macam ya. 10 detik, yuk kita aminkan bareng-bareng Bapak Ibu semuanya ya. Sukses dunia akhirat. Visi dunia jadi orang sukses, membahagiakan orang tua. Amin, adik ya. Lanjut dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Selesai ya. Oke, saya lanjutkan. Harus punya visi dari semuanya. Penting. Ya, penting. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ada di semuanya yang luar biasa, ya. Visi itu yang akan mengingatkan kita ketika kemudian kita contohnya mau malas sholat. Punya visi katanya pengen naik surga bersama dengan orang tua kita. Punya visi katanya ya hidup ini hanya ibadah ya. Tapi kok malas sholat jadi ingat visi. Mau jadi anak yang pintar, sukses, jadi dokter, malas belajar, ingat visi. Mau iri dengki katanya jadi pengusaha, tapi kok iri dengki jadi ingat visi ya. Mau berbuat curang jadi ingat visi. Mau bohong dengan orang tua dan guru, ingat visi lagi. Mau marah, ingat visi. Begitu. Mau rebahan 12 jam, ingat bahwa teman-teman semuanya kalau rebahan terus bagaimana dengan sekolah kalian. Jadi teman-teman semuanya, visi itu penting sekali lagi ya. Visi itu menuntun hidup bahagia di dunia dan akhirat. Yuk kita tetapkan bersama. Visi akhirat dan dunianya adik-adik semuanya. Bersama dengan orang tua. Nah, saya punya gambaran begini adik-adik semuanya ya. Misalkan kamu mempunyai HP, smartphone, dengan speknya kayak begini. Memorinya 40 terabyte adik-adik. Bayangkan, memorinya 40 terabyte. Ya. Ini kamu ngevlog mulai lahir sampai tua renta nggak penuh-penuh memorinya ya. Karena 1 tera itu sama dengan 1000 giga. Yang kedua, baterainya 90.000 mAh, bayangkan. Baterainya 90.000 mAh. Ya, kamu kalau mau ngecas terus kemudian di rumah nggak bisa. Harus lari ke PLN, gardu PLN paling enggak. Baterainya besar banget. Kampung mati lampu pemadaman nggak usah khawatir, kamu colokkan, woi, sak kampung padang kabeh ya. Rame seketika, cepet banget, cepet. Saking cepetnya pokoknya ibu-ibu delok sinetron Indosiar. Sinetron ini durung mari, pemainnya kena azab kabeh bisa. Saking cepetnya ya. Kameranya 75 megapiksel bayangkan. Sampean selfie cekrek, wih. Transparan, saking bening ya kan. Wih, wajahku ndek endi kayak gitu ya. Terus lapisan kacanya teman-teman, lapisan kaca HP-nya itu terbuat dari badak gelas. HP ceblok neng tekel nggak usah khawatir, tekelnya retak. Nah kayak gitu ya, kepindes truk, wih, truknya guling kayak gitu ya. Paket data nih unlimited tanpa ada ketentuan. Bayangkan, sampean punya HP, kuotanya nggak terbatas. Sama tinggal sekolah, HP tetap nyala di rumah, YouTube tetap nyala, sampai kesel. Sopo sing kesel, YouTube kesel. Atta Halilintar geblak sampai siap, kayak gitu ya. Capean buat konten. Cuman masalahnya satu teman-teman, Ternyata anak yang mempunyai handphone ini, hanya bisa SMS dan hanya bisa telepon saja. Kira-kira teman-teman, kalau menemui anak-anak yang punya handphone secanggih ini, tapi hanya bisa telepon sama SMS, kok apa nih bocah? Kok apa nih coba? Ya, gemes apa enggak teman-teman? Gemes. Percuma banget, sayang banget. Punya fasilitas secanggih itu kok enggak dimanfaatkan. Gambaran yang saya sampaikan ini teman-teman, persis dengan kondisi teman-teman saat ini, ketika orang tua kalian, ketika guru kalian melihat kalian yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa, punya otak yang diberikan oleh Allah SWT luar biasa, tapi teman-teman nggak menggunakannya. Bagaimana kemudian ibu sama orang tua melihat kita gemes juga. Manusia itu luar biasa loh teman-teman. Otaknya berisi sekitar 1 triliun neuron. Neuron motorik, neuron konektor, ya, neuron sensorik. Teman-teman sudah belajar itu yang kelas 8 dan kelas 9. Kita ini isinya 100 miliar. Cepat banget. Ketika saya ngomong begini nih, langsung dengar di telinga kalian. Padahal proses kita mendengar itu prosesnya panjang.
telinga kita getaran suara sampai di kendang telinga, tulang-tulang pendengaran ikut bergetar, rumah siput koklea di dalam sarafnya ada saraf-saraf pendengaran ikut bergetar, mengirimkan sinyal ke otak lewat saraf sensorik, otak memproses saraf motorik, baru kemudian kita bisa, teman-teman semuanya. Tapi kita cepat mikirnya. Otak kita tuh luar biasa. Setiap kamu berpikir 250.000 neuron baru terbentuk dan tersambung. Masya Allah. Bayangkan. Indra kita, mata kita itu luar biasa. Ketika kita merem coba teman-teman merem semuanya. Habis itu melek, langsung kelihatan. Langsung fokus. Lensa kita mempunyai daya akomodasi mengembang dan mengempis yang otomatis. Canggih luar biasa. Bayangkan kalau seperti HP kita untuk fokus harus ditombol-tombol. Sampai merem, mari ngono melek. Saya bro meneng bro, montone sampai sama tombol-tombol dhisik. Saya turun jelas, turun fokus. Nah kayak gitu. Bayangkan. Makanya teman-teman semuanya, hari ini saya mau sampaikan bahwa untuk menggapai mimpi, untuk menggapai visi tadi, sebenarnya teman-teman semuanya, jangan sampai kita itu jadi orang-orang yang pesimis. Karena ciri-ciri anak-anak pesimis itu adalah anak-anak yang ada singkatannya, pesimis itu. Penyakit si miskin. Bukan miskin hartanya, tapi miskin mentalnya, tapi miskin jiwanya. Ya, mentalnya lemah. Ciri-ciri yang nampak biasanya anak pesimis itu Bapak Ibu semuanya. Coba diperhatikan. Yang pertama, adik-adik semuanya. Gampang mengeluh. Uripe mung sambat terus. Mengeluh dan mengeluh. Aduh Pak, nyapa sih Pak, sekolah kok online barang iki lho. Kok eram temen ya teman-teman. Kalau harus memilih, guru pun memilih untuk offline. Orang tua teman-teman memilih untuk offline. Tapi memang kondisinya harus kita hadapi. Teman-teman nggak boleh banyak protes. Kita harus berproses. Ya, pemenang teman-teman semuanya selalu menemukan jalan. Tapi pecundang selalu menemukan alasan. Saya ulangi, pemenang itu selalu menemukan jalan, tapi pecundang selalu menemukan alasan. Yuk, kita belajar mulai hari ini, jangan terlalu banyak alasan. Ya, kita harus berproses, dikasih tugas gurunya, dikerjakan. Ya, didampingi sama orang tuanya, asik kumpul di ruang keluarga bareng orang tuanya habis maghrib. Masya Allah, indah banget teman-teman semuanya. Ya, itu hikmahnya. Yang kedua, biasanya anak-anak pesimis itu ciri-cirinya apa? Nyalahne wong liya. Wah, sing guyu-guyu krasa. Ya. Bocahnya biasanya lomba maido nomor 3 sak kelurahan. Ya. Ora iso matematika, Mas Pandiono. Wah, misalkan ora iso matematika. Sing dirasani sapa? Gurune sing dirasani. Pak. Dirasani karo koncone sebangku. Sakjane aku pinter lo matematika. Tapi guru iku kok gak iso nerangne ya. Wah, kapan ilmu pinter? Biyen waktu TK dan sebagainya. Ciri-ciri anak pesimis itu menyalahkan orang lain. Semuanya salah, yang benar hanya dia sendiri. Yang ketiga ciri-cirinya adalah penyedot motivasi. Maksudnya apa? Dia tidak senang kalau melihat temannya senang. Temannya rajin belajar, sundui wetenge komburi. Wah, jambaki rambutnya. Karo ngomong, santai bro, nggak usah sinau. Sesuk remedi bareng. Ya, santai, tenang, gembosi senengane. Senengane gembosi, penyedot motivasi kanca-kancane sing liyane. Kanca-kancane rajin belajar malah dibully. Wah, bocah kok serius banget. Sekene lho ngegame dhisik ya, PUBG dhisik, ML dhisik, santai, tenang, ora usah serius-serius. Gembosi yang lain, ya. Padahal harusnya seimbang, balance. Waktunya main-main, waktunya belajar-belajar. Anaknya penyedot motivasi. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, hari ini saya mau sampaikan bahwa, saya lanjutkan ya. Saya lewat ya. Begini Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah kalau teman-teman mau sukses, maka ciri-cirinya, kuncinya yang pertama adalah besarkan mentalmu. Kucing ngoco jadi apa? Singo. Ya, lek kucing ngoco jadi singo, ya. Mentalnya kuat. Kalau sudah mentalnya kuat nanti, insya Allah dia akan jadi pemenang. Contohnya kayak gini contohnya ya. Saya mau share video ini. Oke, sudah kelihatan ya?
Cek satu. Sebentar, kok berhenti slide-nya? Baik, teman-teman semuanya, mohon maaf ya, video ini macet. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi apa jurusnya teman-teman? Mental kuat. Kayak tadi contohnya videonya. Video lengkapnya itu adalah begini, apa namanya? Harusnya 2 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Harusnya yang menang adalah anjingnya, tapi yang menang adalah kucingnya. Kenapa? Karena memang dia mentalnya kuat. Nah, kayak gitu ya. Oke, sebentar. Saya bukan lagi PowerPoint-nya. Begitu teman-teman semuanya. Yuk, sekarang introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi anak-anak yang punya mental yang kuat? Nah, mudah-mudahan anak-anak MTS Negeri 9 Bantul ini Mas Hari ya. Anak-anak MTSN 9 ini adalah anak-anak yang mentalnya kuat. Ya, mudah-mudahan. Jangan pesimis. Aduh Pak, wis ngene, Pak aku sekolah nang kene ya wis lah. Wis pokoknya lulus alhamdulillah. Wis bene wis ya teman-teman semuanya harus punya mental yang kuat, tekad yang kuat. Kak, insya Allah nanti saya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, insya Allah saya nanti akan nilai saya terbaik se-Yogyakarta. Nah, kayak gitu teman-teman semuanya. Harus punya tekad yang kuat, harus optimis ya, kayak begitu. Oke, saya mau share screen lagi, tolong izinkan Mas Hari. Hari ini yang kumpul di Zoom banyak, di YouTube juga banyak ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang merelakan waktunya hari ini, saya doakan jadi anak-anak yang sukses semuanya ya. Bapak Ibu juga seperti itu, jadi orang-orang tua yang sabar, yang ikhlas ya, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendidik putra-putri panjenengan semuanya. Baik, mohon bersabar, saya mau share screen lagi karena tadi macet, saya nggak tahu kenapa. Oke ya. Tolong izinkan saya share screen Mas Hari, saya lanjutkan. Sudah ya? Oke. Itu yang pertama teman-teman semuanya dan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati. Yang pertama tadi apa kuncinya biar kita bisa menggapai visi dan menggapai mimpi kita? Kuncinya adalah mentalnya harus kuat. Ya. Orang tua harus menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak. Anak-anak itu kadang bisa, tapi mereka nggak percaya diri. Nah, mudah-mudahan anak MTS ini tidak seperti itu. Baik. Saya lanjutkan. Nah, sekarang saya tanya ya, jurus yang kedua. Tadi yang pertama adalah kita harus kuat mentalnya. Sekarang jurus yang kedua. Saya mau tanya nih, adik-adik biasanya kalau belajar gimana? Gampang ngantuk? Gampang ngantuk, mantuk-mantuk? Ya, pakai ini mantuk-mantuk ya. Yang kedua, Kak kalau belajar itu bosen, siapa yang kalau belajar gampang bosen? Atau yang ketiga, nggak konsentrasi. Aduh Kak, aku tuh kalau belajar nggak konsentrasi. Belajar 5 menit tiba-tiba ada pemberitahuan dari grup hibah saya. Pemberitahuan dari Bu Tejo ya. Wah, misalkan kayak gitu. Belajar 5 menit tiba-tiba ada pemberitahuan dari Instagram, pemberitahuan dari Facebook, TikTok, macam-macam. Saya nggak konsentrasi Kak. Nah, kayak gitu. Atau mungkin ada adik kalau belajar biasanya gampang lupa. Aduh Kak, saya itu kalau belajar gampang lupa. Ya, saya itu kalau belajar biasanya ngelamun. Ngelamun apa sih, Dek? Ngelamunin masa lalu. Wah, Masya Allah ya. Kelas 8, kelas 9, doi masa lalu barang. Apa sih yang diiling-iling ya kan? Ini yang jomblo, mana tepuk tangan yang jomblo? Nah ya, anak-anak MTS kelas 8, kelas 9 itu jomblo itu harus bangga. Kenapa? Jomblo itu adalah cara sayang Allah menyayangi kalian, menjauhkan dosa pacaran. Tepuk tangan dong buat yang jomblo-jomblo. Nah,
kalian itu berarti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Ya, atau mungkin teman-teman semuanya capek ya. Tegang. Aduh Kak, saya tuh kalau belajar tuh tegang banget Kak. Apalagi pas belajar online ini, ditunggu ibuku naik buriku. Wah, gue raket nyamuk. Kayak gitu ya. Mengo didik setrum Kak. Kayak gitu ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saya bikin ada yang begitu ya. Nah, kuncinya teman-teman setelah mental kuat, harusnya teman-teman menghilang sifat-sifat ini dengan cara apa? Dengan cara ini nih. Teman-teman harus menjadi pribadi yang semangat. Orang sukses itu kelihatan dari cara duduknya sekarang ini. Saya ulangi. Orang sukses itu kelihatan nampak dari fotonya sekarang ini. Dari cara duduknya itu sudah kelihatan. Woy, langsung serkong kabeh ya kan. Sing lende-lende langsung ngene kabeh ya kan. Ini adik-adik ini ya. Baik. Anak-anak sukses itu Bapak Ibu Ayah Bunda yang menonton pada pagi hari ini. Kelihatan mulai dia berangkat sekolah. Udah sekolah salim karo Bapak Ibu. Pak, Assalamualaikum. Semangat. Anaknya semangat menjalani hidup. Pamit karo ibu, Assalamualaikum. Bu RT disalami, Assalamualaikum. Pak Lurah, Assalamualaikum Pak. Kabeh disalami, semangat. Akibatnya apa? Dia dirindukan kehadirannya di sekolah. Kalau dia tidak hadir, lainnya susah. Dan dia bocah iki kok tidak mlebu, kelas terasa sepi. Nah, tapi kalau kamu teman-teman nggak jadi pribadi yang semangat, rasa-rasen melakukan sepatunya diseret-seret. Sekolah mana? Ditekoni tanggane. Le, arep nanti le. Takon ae. Ora nyangoni takon ae. Biasane Bapak Ibu semuanya, bocah-bocah sing koyok ngene iki engko ning jero kelas penggaweane ngisruh tok. Ya, kalau dia hadir di kelas, lainnya malah susah. Lah nyapa bocah kok mlebu barang. Kok ndak cantengen ae 3 tahun. Ya, kayak gitu. Dia dibenci kehadiran oleh teman-temannya. Maka teman-teman anak-anak MTS, anak-anak madrasah, yang pertama tadi mental kuat, setelah mental kuat harus jadi pribadi yang semangat. Meskipun kondisinya sekarang lagi belajar online kayak begini, harus jadi pribadi yang semangat. Betul itu. Ya, Bapak Ibu kelihatan anak-anak yang semangat dan tidak itu kelihatan. Ya, mulai berangkat sekolah wis aras-arasen, wis nang sekolah belas gak masuk apa-apa itu. Makanya mari kita pastikan kalau anak-anak lagi berangkat sekolah, apalagi sekarang pas belajar online, kita pastikan bahwa anak-anak kita semangat. Nah, gitu ya adik-adik ya, semangat. Apalagi tantangan belajar online ini banyak. Kak, saya itu tidak semangat ketika belajar online. Nggak bisa fokus, Kak. Di rumah terlalu ramai. Di rumah saya itu mebel. Campur pabrik, campur selipan beras. Wah, saya itu dikelilingi oleh pabrik-pabrik, oleh orang-orang bekerja. Ramai banget. Contohnya kayak gitu. Kak, saya itu kurang bisa ngatur waktu, Kak. Pokoknya aku tangi, mari ngono nyapo, lapo bingung, Kak. Aku tuh nggak paham-paham, Kak. Wong belajar ning jero kelas saya ora paham, apalagi online. Belas, Kak. Sing guyang-guyu mantuk-mantuk kelingan. Iya kayak gitu ya. Apalagi Kak harus kuota saya itu limited Kak. 1 hari paling enggak saya itu butuh pulsa 1 giga Kak. Tantangannya seperti ini Adik. Tapi ingat Adik semuanya seperti yang saya bilang tadi ya, ingat Adik semuanya. Pemenang selalu menemukan jalan. Pecundang selalu menemukan alasan. Catat ya. Kalau kamu protes, dunia ini enggak akan selesai. Hati kamu ini akan tetap ada rasa dengki, rasa benci, ketidakpuasan. Mari kita semuanya berproses, ya, harus menemukan jalan. Biar apa? Biar kita enak belajarnya. Nah, hari ini nanti akan saya kasih tips. Contohnya tipsnya adalah kalau mau belajar online teman-teman semuanya, contoh permasalahannya adalah kondisi yang gaduh, nggak konsentrasi macam-macam. Ya teman-teman harus menemukan waktu-waktu yang cocok untuk belajar. Contoh ya, habis subuh. Ya, contohnya loh. Apalagi kalau anak-anak MTS, ini saya yakin bangunnya jam berapa ini? Alhamdulillah ya, bangunnya rata-rata jam 3. Masya Allah. Ngapain jam 3? Bener ya, pipis ya kan. Jam 3 tahajud dong ya. Tahajud ya kan. Habis tahajud belajar, sholat subuh, belajar lagi. Masya Allah. Luar biasa teman-teman semuanya. Kalau Anda permasalahannya tadi kegaduhan macam-macam, belajar di waktu sepi dong. Cari posisi, cari waktu yang paling tepat ketika kalian nyantol. Kenapa? Karena belajar itu sebenarnya nggak penting berapa lama belajar. Yang penting adalah seberapa efektif kamu belajar.
kadang kita itu sekarang ini belum menemukan kapan ya waktu yang efektif, apa ya metode yang efektif buat saya belajar. Yuk adik-adik, temukan, rasakan. Oh, ketika saya belajar di kamar mandi, saya gampang nyantol. Oh, ketika saya belajar di dalam kamar yang sepi, saya gampang nyantol. Oh, ketika saya belajar sambil dengarkan musik, saya gampang paham. Ada anak-anak soalnya yang belajarnya sambil dengarkan musik. Itu namanya anak-anak tipe belajarnya auditori. Tidak masalah. Memang kamu berarti efektifnya belajarnya dengan cara seperti itu. Nah, temukan ya dari semuanya, temukan. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan dari semuanya. Yang ketiga, ya, sukses itu butuh tindakan. Sukses itu butuh apa dari semuanya? Butuh tindakan. Kebanyakan anak-anak itu habis dimotivasi, siapa yang pengen sukses? Saya rajin belajar, orang ya percuma. Kalian itu kebanyakan anak-anak SMP, anak-anak MTS, seusia kalian itu terlalu tinggi angan-angan, tapi miskin tindakan. Cita-citanya tinggi, tapi tidak melangkahkan kaki, diem tok. Angan-angannya tinggi. Ya ampun enak ya kayak Atta Halilintar. Tuku mobil Lamborghini regane 5 miliar. Enak ya kayak Raffi Ahmad kemarin baru nyarter pesawat pribadi. Enak ya jadi Syahrini. Wah, membayangkan terus. Tapi teman-teman nggak bertindak. Bagaimana cara bertindaknya? Gampang, ada semuanya. Gampang. Satu, berbuatlah terbaik di titik mana kamu berdiri saat ini. Ya, berbuatlah terbaik di titik mana kamu berdiri saat ini. Nggak usah khawatir masa depan nanti bagaimana. Insya Allah rezeki itu sudah teratur, terukur, tidak pernah tertukar. Tugas kita hanya ikhtiar. Tugas kita adalah mengusahakan terbaik. Kapan? Sekarang, teman-teman semuanya. Ya, kalau kita terus berbuat terbaik, ya di titik mana kita berdiri saat ini, kelas 9 jadi terbaik, kelas 10 berbuat terbaik, kelas 12 terbaik, kuliah terbaik. Insya Allah nanti hidupmu juga tetap jadi terbaik. Itu maksud saya, teman-teman. Pokoknya setiap fase kamu selalu mengusahakan yang terbaik. Insya Allah masa depanmu juga nanti akan cerah di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Ya, ini nih. Adik-adik sudah pernah belum praktikum katak direbus di air yang mendidih? Ya, nanti kalau Anda kuliah di kedokteran hewan atau di biologi, ya teman-teman nanti ada praktikum namanya merebus katak. Kenapa? Karena katak itu hewan yang unik. Katak itu hewan poikiloterm. Hewan apa, Dek? Poikiloterm. Apa? Ya, benar. Itu sakarmu ya. Katak itu teman-teman semuanya, katak itu hewan yang menyesuaikan suhunya dengan lingkungan. Lingkungan panas, dia ikut panas. Lingkungan dingin, dia ikut dingin. Makanya suhu dingin, dia darahnya dingin. Hewan berdarah dingin. Kalau dia direbus di panci, percobaan, suhu 40 derajat, dia diem, santai. Air mulai naik, suhu mulai naik 60 derajat, dia tetap santai. Karena menyesuaikan diri tubuhnya. 90 derajat, dia tetap santai, tenang. 100 derajat, dia tetap santai, diem. Ya. Kenapa kok diem? Karena dia mati. Kayak gitu teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kata itu mati, teman-teman? Kenapa kok kata itu mati? Yo, bener. Ono sing jawab takdir, yo, ono sing jawab macam-macam lah ya. Kata itu mati, teman-teman, bukan karena air yang mendidih. Saya ulangi, kata itu mati bukan gara-gara air yang mendidih. Kata itu teman-teman semuanya. Kata itu teman semuanya. Mati gara-gara dia terlambat untuk melompat. Ketika lingkungan berubah, dia tetap diem. Ketika lingkungan mengajak dia untuk berubah, dia tidak beradab. Dia cuman diem terus, nggak bergerak. Akhirnya dia meninggal dunia. Teman-teman semuanya, sekarang lingkungan lagi berubah. Ya, dengan pandemi ini lingkungan lagi berubah. Kalau kita nggak ikut berubah, nasib kita kayak kata tadi, harus bergerak, harus rajin belajar, lebih rajin belajar. Ya, hafalan dulu dipaksa oleh guru setiap hari setelah hafalan kan di MTS ada fikih, Al-Quran, hadis, ya, sejarah kebudayaan Islam, ada akidah akhlak, al-lughatil arabiyah, macam-macam teman-teman. Ya. Kalau teman-teman sekarang diam tidak melakukannya, nggak berubah, ya. Dulu memang teman-teman setiap hari ketemu guru, ada yang mengontrol. Tapi sekarang waktunya teman-teman yang mengontrol sama orang tuanya di rumah. Kalau enggak, Anda tidak akan ikut berubah.
Kalau Anda tidak berubah, Anda tidak bergerak, ya kayak kata tadi. Aduh Kak, tenang. Hidup kan seperti air yang mengalir. Teman-teman, hanya ikan mati yang tidak berenang di dalam arus. Kalau ikannya hidup, dia berenang, menentukan arah. Yuk teman-teman, saya ajak anak-anak MTS. Kita berenang menentukan arah, biar masa depan nanti tambah cerah. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Saya lanjutkan. Harus disiplin ya. Apalagi masa-masa yang seperti ini, disiplin. Manajemen waktunya yang baik. Ya, benar-benar harus disiplin. Siapa yang mendisiplinkan diri? Teman-teman sendiri. Orang tua yang mengawal. Tapi Pak, banyak orang tua adalah saya nggak bisa mendampingi waktu saya soalnya habis karena saya bekerja. Bapak Ibu semuanya, insya Allah pun ya. Memang kita kondisinya seperti ini, termasuk yang saya sampaikan tadi. Ya, apapun kesibukan kita, yuk anak-anak ini semuanya nanti kita jadikan sebagai prioritas kita. Prioritas kita. Makanya kalau mereka adalah prioritas, mendampingi belajar itu adalah hal yang memang harus kita lakukan di rumah. Ya, kadang kita itu Bapak Ibu semuanya, saya juga menyadari karena saya juga punya anak saya lagi kelas 3 SD sekarang, bekerja capek, pulang maghrib, lalu anak-anak disambati pertanyaan, masukan macam-macam, kita tuh pusing. Tetapi harus kita tanamkan Bapak Ibu semuanya di dalam hati bahwa anak-anak ini adalah investasi terbesar kita. Anak-anak ini adalah orang-orang yang paling penting. Ya, anak-anak ini harus tidak boleh mendapatkan sisa-sisa dari waktu kita. Anak ini tidak boleh mendapatkan sisa-sisa energi kita. Kalau kita pengen anak-anak kita ini jadi orang-orang yang terbaik, maka kita juga harus memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Bapak Ibu semuanya, saya juga berusaha untuk sabar, untuk ikhlas. Saya doakan Bapak Ibu semuanya juga bekerjanya lancar, rezekinya lancar, sehingga mendampingi anak-anak di rumah itu diberikan kesabaran, keikhlasan. Ingat ya, anak-anak adalah investasi yang luar biasa untuk hidup di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan putra-putri kita ini memudahkan jalan kita nanti ya untuk kehidupan yang akan datang. Baik, ya, adik-adik juga begitu ya. Saya lanjutkan. Harus disiplin waktu. Yang kedua, teman-teman semuanya. Saya cerita nih. Ada seorang teman-teman semuanya, seorang mahasiswa namanya adalah Reni. Mahasiswa ini mahasiswa UNES, ya, tahun 2014 dia itu meraih IPK tertinggi sekampusnya, IPK-nya 3,96. Saat wisuda, saat teman-temannya yang lain naik mobil-mobil yang bagus, direwangi sampai sewa-sewa, Pajero, ya, Fortuner, Lamborghini, Cherry, Tosa, Cikar, ya kan? Dia naik becak teman-teman semuanya. Ayahnya bangga dan senang, ya, ketika dibonceng ke acara wisuda. Sampai masuk foto. Coba teman-teman nanti cek di Google, ada ini. Yang membuat saya sekarang sampai hari ini ingat adalah ketika orang tua ini ditanyain, ketika bapak ini ditanyain, Bapak, pesan apa yang jenengan sampaikan ke putri jenengan sehingga putri jenengan jadi orang yang luar biasa? Bapaknya bilang begini, Pak wartawan, saya selalu berpesan kepada putri saya, Nak, kamu saat ini boleh miskin harta, tapi kamu nggak boleh miskin cita-cita. Saya ulangi, ayahnya selalu bilang ke putrinya, Nak, saat ini kita boleh miskin harta, tapi kamu nggak boleh miskin cita-cita. Adik-adik semuanya, tepuk tangan dong buat orang tua kita, adik-adik semuanya, yuk. Nah, ya, adik-adik semuanya, saya mau sampaikan satu hal, ya. Orang tua itu memang nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Ada orang tua yang jarang mengerti kamu, ada orang tua yang mungkin karena beliau diberi kecerdasan lingual, maka seolah-olah beliau itu anggapan kita adalah orang tua yang cerewet, ya. Ada orang tua yang diberikan kekurangan harta, ada orang tua yang ya ampun, orang tua aku itu anu Kak, enggak memperhatikan aku Kak, enggak mengerti aku, macam-macam. Tapi ingat ada di semuanya. Tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi cintanya orang tua ke kalian itu luar biasa. Tepuk tangan dong buat orang tua kita ada di semuanya, yuk. Nah, sekali lagi ada di semuanya ya.
Tidak ada orang tua yang sempurna. Kalau kamu mencari kesempurnaan buat orang tua kamu, tidak ada. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang sekarang rela bekerja di sawah, berpanas-panasan di jalan, lembur di kantornya, habis itu pulang ke rumah kudu ngopaini sampean, mulai kecil didik kalian, ya toh. Kalian setiap hari kencing berak di pangkuan mereka, tengah malam bangun, kalian dilahirkan dengan sakit-sakit luar biasa oleh mama kalian. Mereka nggak minta apa-apa. Yang diminta oleh orang tua itu cuma satu. Mudah-mudahan nanti kalau kamu besar, kamu tidak pernah membentak-bentak mereka. Mudah-mudahan nanti kalau kamu sudah besar, kalian ingat bahwa orang tua di telapak kakinya ada surga buat kalian. Mudah-mudahan teman-teman nanti kalau sudah besar, sudah jadi orang sukses, orang tua itu nggak minta apa-apa. Yang diminta cuma satu ada semuanya ya. Nggak minta harta kalian, nggak minta apa-apa. Bener, yang diminta cuma satu. Ketika adik-adik sholat, ketika adik-adik ngaji, terlantun doa dari mulutnya adik-adik ini. Terlantun doa berbisik di hati kalian, mendoakan orang tua kalian. Nah, kita ya selalu diberikan kesabaran, sehat ya, rezekinya lancar ya, mungkin yang punya hutang banyak, tanggungan banyak segera dilunasi, rukun terus ayah dan bunda kita ya, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yuk Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang sekarang di sebelahnya ada ayah bundanya, yuk diucapkan terima kasih ke bundanya ya. Yuk Bapak Ibu, monggo dipeluk putra-putrinya yang mungkin lagi berdua ya. Monggo dirangkul, belum kelihatan ini ada adik Fabio Atala ya, ini ya. Monggo yuk. Oke ya, gak usah izin ya. Ini ada banyak orang tua dan anak-anak ya yang bergabung di acara ini ya. Baik. Sudah ya? Oke, insya Allah. Mudah-mudahan kita masih sempat terus ya mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf pada orang tua kita. Mumpung mereka masih adik-adik. Betul. Karena umur itu tidak ada yang tahu. Bisa saja besok ya, bisa saja lusa dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan saya doakan semuanya diberikan umur yang berkah ya, umur yang panjang dan berkah serta bermanfaat. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Baik. Ada di semuanya yang luar biasa. Memang Google bisa mengabarkan pengetahuan adik. Tapi orang tua dan gurulah yang mengajarkan akhlak. Makanya yuk kita terus menghormati guru dan orang tua kita. Memang pengetahuan sekarang di Google itu sudah lengkap ya. Tetapi yang mengajarkan akhlak adalah orang tua kita. Saya lanjutkan teman-teman semuanya. Oke. Saya pikir itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian hari ini saya mau menyampaikan ini ya, ada satu video terakhir. Mudah-mudahan bisa, ini nggak macet ya. Oke, silakan tonton tayangan terakhir.
Baik Mas Hari, saya pikir cukup ya materi yang saya sampaikan. Pesan saya untuk ayah bunda, monggo kita mendampingi putra-putri kita untuk belajar di rumah yang mungkin tidak mempunyai energi yang lebih untuk itu. Sebenarnya ada alternatif, yaitu adik-adik biar bergabung bersama dengan BMB Airlangga juga bisa ya. Karena BMB Airlangga sudah buka Mas Hari ya, kayak gitu ya. Di Ya, betul. Banguntapan, tempatnya di mana Mas Hari? Di Jalan sebelahnya PT Suradi ya. Jalan Kayak Wiro gitu. Kidul nomor 37, Mas. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan putra-putri kita ini menjadi putra-putri yang luar biasa, yang soleh, yang solehah ya. Bapak Ibu juga seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan keikhlasan ya, kesabaran. Meskipun itu mudah untuk diucapkan, tapi memang susah untuk dipraktikkan. Tapi memang Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh kita, putra-putri kita yang kita cintai ini ya, kita bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini sebaik-baiknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas, terima kasih untuk Mas Greni atau Pak Greni untuk materi yang disampaikan sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik, buat Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa diambil manfaatnya. Nah, untuk selanjutnya ini masuk ke sesi tanya jawab dulu ya sebelum Ibu Kepala menyampaikan materinya. Jadi silakan ada 3 penanya. Silakan bisa melambaikan tangan mungkin boleh. Yang bertanya nanti dapat sesuatu dari saya ya. Oke, silakan. Sambil Mas Green dilihat Mas ada yang melambaikan tangan. Bapak Ibu juga boleh bertanya, tidak harus adik-adik tapi Bapak Ibu juga boleh bertanya, monggo. Bisa di chat atau langsung raise hand ya, angkat tangan. Kalau angkat tangan nanti langsung muncul Ya, di raise your hand, angkat tangan, layar pertama. lambai boleh, silakan. Silakan. Ayo. Ada sesuatu buat kalian yang bertanya. Mau? Dek Raditya guyang-guyu kita Bapak Ibu juga boleh bertanya, yuk. Oke, monggo. Yang belum menampilkan videonya, boleh tampilkan videonya. Nanti kita capture ya di sini. Selamat Ya. pagi, assalamualaikum Bu Nur Hasanah, yang sudah hadir sekarang. Saya sudah nampak ini. Ada yang bertanya? Monggo silakan yang mau bertanya, Dek. Nggak usah takut bertanya apapun ditanyakan, silakan. Mau masalah belajar atau kesulitan belajar atau masalah pribadi juga boleh ya. Masalah pribadi nanti Bapri aja, Mas. Iya. Monggo, silakan. Silakan, ada Dek yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan. Kalau malu boleh diketik juga boleh di kolom chat, silakan. Di kolom chat silakan. Ada? Apa pada malu-malu apa sudah jelas semua mungkin Mas Greni ini namanya sudah jelas semuanya. Oke, terima kasih Mas Hari. Ada? Masih saya tunggu, ayo. Dek Sekar, yuk. Dek Audrey, yuk. Kita Lita, apa ibunya yang bertanya nggak apa-apa, yuk. Kalau tidak ada lanjut aja sesi berikutnya Mas Hari. Monggo. Lanjut dulu ya. Ya udah nanti sambil nunggu nanti boleh ditanyakan. Boleh di kolom komentar nggak apa-apa. Ingat yang bertanya nanti saya kasih sesuatu. Jadi ada hadiah buat kalian, souvenir lah ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, monggo untuk sesi selanjutnya bisa kita lanjut ke Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Nur Hasanah, kami persilahkan. Bisa di-unmute, Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat motivator handal Bapak Greni Nuradi, dan ternyata beliau ini juga owner dari lembaga motivasi dan bimbingan belajar ya Bapak ya. Yang saya hormati Mas Hari Nuryantoro, yang saya hormati juga ayah bunda yang mendampingi Ananda pada pagi hari ini di acara online parenting yang diadakan oleh MTS Bantul, dan juga anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul meskipun di dunia maya,
tetapi tidak ada halangan untuk kita bersilaturahmi dan kita belajar bersama, karena memang kondisi saat ini adalah kondisi di era new normal yang semuanya juga harus new, harus baru, berubah dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Termasuk kegiatan kita yang sebenarnya parenting itu dilakukan tatap muka. Karena ada kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan dengan cara baru, maka kita lakukan melalui Zoom meeting, yaitu online parenting. Ayah bunda yang saya hormati dan anak-anakku semua yang saya cintai. Yang pertama kami belum Pak, belum Mas Hari belum ya, nanti dulu. Oke, yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan kepada ayah bunda bahwa memang kondisi pandemi ini bukan keinginan kita. Tetapi ini mesti terjadi dan harus terjadi dan sudah terjadi. Tadi kalau Mas Greni tadi mengatakan ketika kita ada kendala, maka carilah jalan. Bukan apa Mas tadi? Bukan beralasan ya, tetapi kita mencari jalan. Kalau ada masalah, bagaimana mengelola, bukan mengeluhkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita sepakati dulu di awal bahwa ayo ayah bunda, masalah yang sedang kita hadapi bersama, kita kelola bersama, jangan kita keluhkan bersama. Karena saya yakin Bapak Ibu di rumah, ayah bunda di rumah merasakan banyak kendala-kendala ketika anak-anak itu harus belajar di rumah selama berbulan-bulan. Dan itu sebenarnya juga masalah Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi ini adalah masalah kita bersama. Tidak hanya Bapak Ibu di rumah saja yang merasakan kendala ini, tetapi Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah pun juga merasakan kendala yang sama. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama mencari solusi. Itu ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kita ya. Jadi masalah ini ayo kita kelola bersama, jangan kita keluhkan bersama. Kemudian, masalah pendidikan, kita ngomongin masalah pendidikan nih ya. Menurut pakar ada 3 pilar pendidikan ya, yang dimana yang satu pertama pendidikan ring 1 itu adalah keluarga. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Bahkan ketika anak di dalam kandungan pun itu sudah bagian dari pendidikan keluarga. Kemudian dilanjutkan pada anak-anak usia balita sampai golden age dari 0 sampai 8 tahun kalau tidak salah begitu ya Mas Greni ya, yang lebih pakar nih. Oke. Kemudian selanjutnya sampai anak-anak itu SD, lulus SD, kemudian SMP, maka tidak bisa terlepas dari pendidikan keluarga. Saya katakan bahwa pendidikan keluarga itu berarti inti dari sebuah pendidikan. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu di rumah itu mempunyai tugas yang lebih berat, mendampingi anak-anak itu kalau kita kembalikan kepada tugas orang tua mendidik dalam pendidikan anak itu berarti kan tidak salah. Hanya porsinya mungkin lebih berat. Kalau kemarin jam 7 sampai jam 2 mungkin ya, itu anak-anak diserahkan kepada guru di sekolah, saat ini harus di bawah pendampingan orang tua. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala Bapak Ibu, bagaimana toh cara mendampingi anak-anak di rumah. Nah, dari situ saya akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang bisa mendampingi anak putra-putrinya di rumah, artinya Bapak Ibu yang tidak bekerja. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu yang tetap bekerja karena memang tugasnya di luar dan harus menjalankan tugas sebagai abdi negara mungkin ya.
sehingga meninggalkan anak-anak itu belajar di rumah sendirian. Nah, dari situ maka mari kita kelola ketika Bapak Ibu itu sebagai pendamping siswa di rumah, tetapi Bapak Ibu bekerja. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu mendampingi anak di saat Bapak Ibu memang bisa mendampingi anak di rumah. Tentu dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu meninggalkan anak-anak di rumah, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Karena mungkin ini nanti menjadi kendala Bapak Ibu ketika saya tidak bisa mendampingi anak nih di rumah, terus piye belajarnya, begitu ya Bapak Ibu ya? Oke, nah kata kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu di rumah berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Ketika anak-anak di rumah belajar dan mengalami kesulitan, maka anak-anak bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, bisa berkomunikasi dengan wali kelas, bisa berdiskusi dengan teman, bisa mencari materi-materi dari online atau dari sumber-sumber buku. Nah, ketika masih ada kesulitan dan anak-anak itu belum menemukan solusi, maka anak-anak atau orang tua atau ayah bunda bisa berkomunikasi dengan guru di madrasah. Begitu. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak bisa mendampingi anak di rumah karena Bapak Ibu harus bekerja di luar rumah, maka satu kuncinya adalah komunikasi. Dengan adanya komunikasi, saya kira tidak ada lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak yang belajar di rumah. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu yang bisa mendampingi anak-anak di rumah full. Nah, ini mungkin sudah kendalanya tidak seberat ketika Bapak Ibu melepas anak-anak di rumah dan Bapak Ibu harus bekerja. Nah, ketika Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak full di rumah, banyak keuntungan yang bisa Bapak Ibu peroleh. Yang pertama adalah tentu membangun kedekatan Bapak Ibu dengan putra-putrinya. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu lebih melepas anak-anak itu bersekolah, sekarang Bapak Ibu bisa menjalin kedekatan lebih dekat lagi dengan siswa, dengan putra-putri Bapak Ibu. Yang kedua, keberuntungannya adalah Bapak Ibu bisa mengontrol kegiatan belajar putra-putri Bapak Ibu yang selama ini mungkin tidak bisa melihat perkembangan belajar putri Bapak Ibu. Dengan mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekarang bisa mengontrol dan melihat step-step perkembangannya. Begitu. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa di balik kendala ini, di balik kesulitan yang kita alami bersama ini tentu ada hikmahnya. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mengerti sekali kendala-kendala yang lain yang berhubungan dengan borosnya kuota. Bapak Ibu, ayah bunda di rumah tentu mengalami ini semua. Nah, oleh karena itu kemarin di MTSN 9 Bantul melakukan satu analisis kegiatan pembelajaran yang akhirnya menemukan satu cara, yaitu project based learning ya Bapak Ibu ya, yang kemarin sudah dilakukan oleh siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, di mana kegiatan project based learning ini mengkombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran offline. Nah, dengan cara ini maka kuota Bapak Ibu yang harus dikeluarkan Bapak Ibu di rumah itu berkurang. Karena kegiatan tersebut didesain sedemikian rupa menjadi satu proyek yang di dalam proyek itu sudah terintegrasi 15 mata pelajaran dalam satu kegiatan. Yang kegiatan itu diselesaikan anak dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi ini seperti kegiatan tematik gitu Mas Greni. Kemudian
Setelah 1 minggu itu diselesaikan, maka minggu berikutnya anak-anak membuat laporan. Yang laporannya sudah dibuatkan formatnya oleh Bapak Ibu Guru, anak-anak tinggal mengisi. Nah, selama 2 minggu itu, anak-anak hanya menggunakan kuota mungkin ketika anak-anak mendapatkan tugas project based learning itu seperti apa. Kemudian menggunakan kuota ketika anak-anak berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru ketika mengalami kesulitan. Menggunakan kuota ketika anak-anak mencari materi-materi untuk menjawab soal-soal project based learning itu. Jadi tidak setiap hari harus di depan HP. Tidak setiap hari harus mengeluarkan kuota yang banyak. Jadi di samping mengurangi borosnya kuota, juga mengurangi ketergantungan anak-anak akan HP. Tentu orang tua juga ada kegalauan atau kekhawatiran ketika orang tua meninggalkan rumah untuk bekerja dan anak-anak megang HP, mungkin banyak anak-anak yang menggunakan HP itu tidak hanya untuk pembelajaran, tetapi mumpung pegang HP nih, orang tua nggak ada, nge-game terus. Ada nggak yang seperti itu anak-anak? Nah, dengan kita menyajikan pembelajaran project based learning ini, anak-anak akan terhindar dari satu efek radiasi penggunaan HP yang terus-menerus. Yang kedua, ketergantungan menggunakan HP. Dan ini sudah kita laksanakan minggu-minggu kemarin gitu, Mas Greni. Nah, Mas Hari mungkin waktunya mepet ya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan konsep tentang pembelajaran di masa pandemi. Mungkin itu nanti bisa di-share saja ke chat ya, mungkin bisa orang tua bisa mendownload di situ. Intinya bahwa guru itu meskipun jarak jauh tetap bertugas memotivasi anak-anak supaya belajar. Nah, kemudian di lembar berikutnya itu ada satu pantauan atau instrumen istilahnya supervisi akademik guru, dan di situ tuh ketika orang tua mengetahui instrumen tersebut, di situ tuh ada kalau tidak salah bagaimana guru itu menghandle sebuah pembelajaran. Nah, di sana orang tua juga bisa melihat bahwa harus ada interaksi antara pihak siswa dengan guru, karena memang ini pembelajaran daring. Oleh karena itu kami mohon orang tua tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk berkomunikasi aktif terhadap guru mata pelajaran atau terhadap wali. Jadi ketika anak-anak belajar di rumah di bawah tanggung jawab orang tua, di bawah pengawasan orang tua, maka anak-anak jangan diculke, ya. Jangan hanya terserah kamu nggarap PR atau enggak, itu terserah. Tetapi mohon untuk dikontrol, kemudian berkomunikasi dengan guru mata pelajaran atau wali untuk melihat bagaimana perkembangan pembelajaran anak-anak meskipun dari rumah. Saya kira mungkin sudah banyak sekali yang saya sampaikan. Jadi poin yang ingin saya sampaikan kepada ayah bunda di sini adalah monggo kita jalin komunikasi antara orang tua dengan guru yang ada di madrasah. Dengan adanya komunikasi, jadi kendala-kendala pembelajaran yang Bapak Ibu rasakan, yang ayah bunda rasakan, bisa kita selesaikan bersama. Kalau anak-anak merasa kesulitan belajar, monggo dikonsultasikan kepada guru-guru mata pelajaran, dan guru-guru mata pelajaran insya Allah siap untuk membantu. Saya kira semangat ya anak-anak ya. Semangat ya, meskipun dari rumah, anak-anak tetap harus semangat belajar. Ingat, slogan MTSN kita adalah Happy Student, Successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Anak-anak harus tetap semangat dan harus tetap senang belajar dimanapun itu. Oke, Mas Hari, saya cukupkan sekian. Waktu saya kembalikan, monggo dilanjutkan dengan tanya jawab. Kayaknya sudah banyak anak-anak yang menulis chat untuk bertanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan ini.
Ada yang melambaikan tangan ya, saya baca lewat chat ini ada 1, 2 dari Azahra, di Azahra, Mas Greni. Cara membatasi diri untuk melakukan hal yang tidak penting atau tidak perlu, Mas. Boleh dijawab, Mas. Yang kedua juga ada dari Alpi Bondan. Bagaimana cara agar dapat berkonsentrasi saat belajar? Nah, ada 2 pertanyaan, Mas. Ada lagi sebenarnya banyak di atas ya. Bagaimana cara agar rajin gitu ya. Mungkin disampaikan, ada yang berani menyampaikan karena banyak, mungkin ini 3 ya. Banyak, enggak cuma 3. Kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung, saya kasih hadiah. Silakan di-unmute, saya kasih. Tapi kalau tidak ada yang mau menyampaikan, cukup tanya jawab, ada hadiahnya. Yo, gimana? Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Karena banyak pertanyaannya. Yuk, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Mas Greni bisa dijawab satu persatu atau secara umum. Monggo. Oke, baik. Ada semuanya, saya senang sekali pada pagi hari ini ketemu dengan kalian semuanya, serta ayah bunda yang sekarang lagi mendampingi putra-putrinya. Atau mungkin yang lagi ngikuti sambil di tempat kerjanya, begitu ya. Begini ada di semuanya, kalau ada, ini pertanyaannya banyak ya. Kalau ada pertanyaan begini, contohnya dari Azahra, saya mau jawab ini ya. Sama dari Muhammad Ahyar, ya. Az-Zahra ini pertanyaannya cara membatasi diri untuk melakukan hal yang tidak perlu atau yang perlu. Yang kedua, bagaimana cara menjaga semangat, ya. Nah, jadi begini adik, bahwa kita ini memang kalau sendirian, ya, kalau sendirian itu gampang bosan, ya, males dan sebagainya, ya. Makanya kita harusnya berkomunitas. Berkomunitas itu mencari sahabat yang satu visi. Kita itu boleh berteman dengan siapa saja, tapi carilah sahabat-sahabat yang baik, yang mengatakan bahwa benar ini benar, bahwa salah itu salah. Kadang sahabat, kadang teman itu tidak memberi sesuatu yang malah baik. Belajar, ilok-ilokno. Sinau serius teman sih, nah kayak gitu ya. Kamu ngerjakan tugas malah diolok-olok, malah dibully, itu menurut saya malah teman yang tidak benar. Makanya teman-teman penting untuk berkomunitas dengan sahabat-sahabat yang punya satu visi, ya, yang punya satu tujuan. Nah, silakan komunitas itu banyak, silakan nanti kamu bisa berkumpul dengan teman-temanmu yang satu kelas atau berkumpul dengan Mas Hari di Erlangga, ya kan? Atau kemudian ada komunitas OSIS, ada pramuka, ada, silakan. Komunitas itu penting ya untuk menjaga biar kamu tetap semangat. Karena apa? Karena memang kalau sendirian itu biasanya gampang bosan. Yang kedua, Dek, kalau ada pertanyaan ini, pertanyaan bagus ini dari sebentar. Tadi mana ya? Fabio Atala, bagaimana cara mengurangi ketergantungan pada HP? Fabio Atala ini dia ketergantungan ya pada HP. Kelihatannya yang ketergantungan pada HP ini nggak hanya Fabio Atala ya, ini hampir semua ini katanya ya. Termasuk Tegar, karo ya, guyu karo sendenan kursi, Hilmi Prayoga itu ya. Baik, jadi memang begini Adek, kenapa sih kamu itu kok kecenderungannya main HP? Contohnya main game. Jadi begini, ketika manusia bermain game, timbul rasa senang itu akibat banjir ya. Kelenjar pituitari kita itu menghasilkan banyak namanya hormon endorfin yang membuat kita senang. Kenapa kalau kita senang? Karena di sana ada tantangan, ada reward-nya, ada hadiahnya, ada pengakuan bahwa kita berhasil. Kan kayak gitu. Nah, makanya ada semuanya. Anggap pelajaran, hafalan, tugas itu juga sebuah tantangan. Saya sepakat kata Bung Berkasanah tadi bahwa sekarang ada namanya project based learning. Anggap aja itu adalah sebuah project yang ketika kemudian kamu berhasil menaklukkannya, maka akan kamu menimbulkan kebahagiaan. Nah, kenapa sih orang-orang itu bisa kecanduan pada game semacam-macam? Karena dia tidak memperoleh kebahagiaan di luar sana. Dia memperolehnya dengan game itu dia diakui, ya. Dengan game itu dia bebas berekspresi. Dengan game itu menaklukkan tantangan. Ingat, anggap mata pelajaran kalian yang kalian pelajari materi hari ini adalah sebuah tantangan juga. Kalau perlu, kalian harus janjikan sebuah reward. Nanti aku kalau berhasil hafal surat Al-Luqman, ya, sekian sampai sekian,
saya akan tidur 1 hari, kayak gitu ya. Ya, ini aja pikirkan hal-hal yang baik-baik ya, jangan tidur seharian lah intinya ya. Artinya maksud saya buat itu sebagai sebuah tantangan. Nah, kayak gitu deh ya. Mudah-mudahan tidak ada yang kecanduan games ini ya, atau kecanduan HP. Saya pikir begitu Mas Hari. Ya. Terus berikutnya, bagaimana membuat belajar di rumah menjadi senang seperti di sekolah? Ini bagus ya pertanyaan dari Dik Safriza. Safriza Syafa Aulia. Bagaimana membuat belajar di rumah menjadi senang seperti di sekolah? Nah, makanya teman-teman semuanya, satu ya. Kuncinya biar kamu bisa belajar efektif di rumah. Satu, tanamkan kesadaran bahwa belajar itu adalah butuhmu, bukan butuhnya gurumu, bukan butuhnya orang tuamu. Ya, tanamkan kesadaran itu. Yang kedua, ingat yang saya mau sampaikan hari ini. Pengetahuan itu adalah kunci kesejahteraan. Saya ulangi, pengetahuan itu adalah kunci kesejahteraan. Orang-orang yang sejahtera di luar sana adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Makanya saat ini teman-teman semuanya waktunya untuk teman-teman belajar untuk menguasai banyak ilmu pengetahuan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, teman-teman yang luar biasa, bagaimana cara belajar di rumah bisa menjadi senang seperti di sekolah? Teman-teman harus mengenali apa gaya belajarmu biar tambah efektif. Gaya belajarmu apa? Apa kamu termasuk anak-anak yang visual, yang memahami pelajaran dengan membaca, senang membaca? Apa kamu anak-anak auditori, membaca nggak senang, tapi dijelasnya gampang paham? Apa kamu anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang selalu aktif bergerak? Lek sinau ndak iso meneng, obah terus. Pokoknya guru ketemu bocah kayak ngene iki, istighfar terus. Astagfirullah, anak isopo kayak gitu ya. Temukan kira-kira tipemu itu yang mana sehingga kamu nanti bisa belajarnya tambah efektif. Nah, baik, tetap semangat ada di semuanya insya Allah ya. Bosen, males itu hal yang lumrah, tetapi kemudian hal yang luar biasa adalah kalau kita bisa mengatasi hal tersebut. Saya serahkan kepada Mas Hari ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan adik-adik, ayah bunda semuanya kita akan ketemu. Kalau saya harapkan ya nanti kita bisa ketemu langsung offline di MTS sana ya. Saya ini sudah beberapa kali ngisi MTS ini tapi belum pernah ketemu secara langsung ya. Ini saya Mas Greni bisa di screenshot dulu atau foto dulu Mas sebelum saya tutup acaranya. Oh, nggih, monggo. Dari Mas Greni monggo. Saya screenshot ya. Berpose Bapak Ibu ya. Screenshot silakan ya, kemudian apa namanya? Kita berpose yang bagus. Gini posenya. Gini ya posenya. Pose untuk bergerak ke atas ya. Pose untuk bergerak ke atas. Oke. 1 2 3. Senyum adik-adik karena kita nggak tahu adik-adik berada di kolom sebelah mana. Ya. Berapa kali Mas Greni? 3 kali. 3 kali. Oke, yang kedua. Tetap berpose karena kita nggak tahu ada di mana. 1. Ini ada adik Fabio, ada adik sampai adik Fadli 8B ya. Ini di slide kedua. 1 2 3. Ya, oke. Satu lagi ya. Sampai garing. Satu lagi yang terakhir ya. Yang terakhir ada slide ketiga. Ini ada adik M Fadli Aufa Syaki ya. Ada Ibu Niken Novita, ada 9D ya, ada adik Muna Damun ya. Oke, saya screenshot 1 2 3. Sudah selesai Mas. Oke. Bisa. Baik, terima kasih Mas Greni. Masuk acara yang terakhir atau lain-lain atau penutup. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk atensinya bisa bergabung di acara dari Bimbingan Belajar dan Motivasi Erlangga Bantul. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kami Pak Greni dan juga Ibu Kepala MTS Bu Nur Hasanah bisa bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan ya di belajar di kala pandemi. Yang terakhir izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan bimbingan belajar Airlangga. Yang pertama untuk Airlangga sendiri itu berada di Jalan Wiro Kidul nomor
Asalam Wiro Kidul, nomor 37, Banguntapan Bantul, Yogyakarta ya. Kemudian yang kedua langsung. Erlangga ini menerapkan sistem pembelajaran blended learning, Bapak Ibu. Jadi di sini kita pembelajaran seperti yang disampaikan Bu Nur Hasanah, kita offline dan juga online. Kita offline 2 kali, online sekali. Jadi seminggu kita pembelajaran 3 kali, kayak gitu. Harinya milih Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Next. Yang mungkin sudah pernah les di sini, boleh bergabung lagi, kita terima lagi, karena kita juga ada program, ada pendaftaran baru, ya. Jadi kita juga ada program beasiswa untuk adik-adik yang mungkin dulu pernah belajar di sini, dan ini hari ini adalah terakhir ada kita promo bulan Agustus, ya. Jadi lagi Bapak Ibu, untuk bimbingan Erlangga Bantul itu ada 2 pembelajaran offline dan online. Kita sudah blended learning, kita ada promo untuk siswa yang sudah pernah belajar di sini, ada promo Agustus ya untuk terakhir untuk minggu hari ini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu bisa mendaftar hari ini, kita ada diskon dan cukup membayarkan sebesar 2.600.000. Kalau di minggu ini sampai hari Sabtu besok kita kasih bebas pendaftaran dan juga dapat 2.950.000, dan kalau misalnya daftar minggu depan itu masuk ke harga normal gitu ya. Jadi ini untuk hari ini, khusus hari ini, dan ini mungkin terakhir promo bulan Agustus, ada diskon menarik, ada bebas pendaftaran juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kesulitan di rumah, belajar di rumah, tidak bisa menghandle putra putrinya, boleh dititipkan ke kami, insya Allah kita amanah, kita dampingi putra putri Bapak Ibu untuk belajar pelajaran. Jadi pelajarannya di sini adalah pelajaran UN untuk kelas 8 dan 7, 8, 9. Untuk kelas 7 dan 8 ada bahasa Inggris, matematika, dan IPA. IPA-nya fisika dan biologi. Kalau kelas 9, khusus kelas 9, tambahan bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, ada bahasa Inggris, dan IPA. IPA-nya fisika dan ini. Ada bahasa Inggris. Jadi itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid sekalian, adik-adik sekalian, semoga apa yang kami sampaikan di pagi hari ini, di Senin pagi ini, menjadi pengalaman dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Kami apresiasi misalnya adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru berkenan untuk menitipkan anak-anaknya ke bimbingan kami apresiasi yang sebesar-besarnya. Dengan tadi apa? Memberikan diskon biaya bimbingan dan juga gratis pendaftaran, dan juga khusus yang bulan Agustus ya. Jadi adik-adik yang lahir di bulan Agustus akan kami kasih souvenir. Jadi jangan khawatir, kita ada souvenir menarik. Dan saat ini di Erlangga juga ada program WiFi gratis. Yang adik-adik misalnya Bapak Ibu kesulitan di WiFi, ada internet, silakan boleh datang ke Erlangga pukul 12 sampai 3 sore, boleh datang, bawa HP, bawa laptop, boleh belajar online gratis di Erlangga Bantul. Ya, lagi ini untuk semuanya saja, baik itu siswa atau bukan siswa, anak-anak siswa-siswi khusus daerah Yogyakarta boleh datang ke Erlangga Bantul, boleh belajar online secara gratis, kita sediakan WiFi gratis seperti itu kira-kira. Nah, itu saja Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali siswa, adik-adik sekalian. Dan setelah ini akan diadakan foto kompetisi ya. Harusnya tadi ada yang bertanya dapat souvenir, tapi tidak ada yang bertanya dan pertanyaannya banyak di kolom komentar. Kami apresiasi sekali, terima kasih. Dan setelah ini akan kita adakan foto competition. Nanti akan kami share lewat wali kelas. Silakan ikuti 3 peserta dengan jumlah like terbanyak akan mendapatkan souvenir. Jadi akan mendapatkan souvenir dari Erlangga Bantul. Nampaknya demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sudah sangat lama, sudah agak molor. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di BMB Erlangga Bantul. Sampai ketemu mungkin besok di pertemuan yang offline. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan kesalahan dari kami. Semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, jika tidak ada pertanyaan lagi, akhir kalam, sampai ketemu, sampai berjumpa. Saya Hari Nuryanto di sini sebagai moderator. Mengakhiri acara ini, akhir kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan boleh live ya. Yang belum yang belum mengikuti acara bisa disaksikan di YouTube ya. Jadi disampaikan ke teman-temannya, yang tidak bisa menyaksikan langsung bisa disaksikan di YouTube.